Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi sama Bu Lin di sini. Buat yang baru gabung, kenalin nama aku Elin. Saat ini aku sekeluarga lagi menetap sementara di East Lansing, Michigan, Amerika Serikat. Nemenin suamiku yang lagi ngambil kuliah S3 di Michigan State University. Buat teman-teman semua, baik yang baru gabung ataupun yang udah lama ngikutin cerita aku, gimana sekarang kabarnya? Semoga mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya, karena ya kita tahu sendiri sekarang dunia lagi diterpa badai yang luar biasa menyedihkan kalau buat aku ya, karena tahu sendiri udah banyak banget yang jadi korban karena si coronavirus ini atau COVID-19 di seluruh belahan dunia. Itu Amerika menempati posisi pertama sebagai negara dengan kasus positif COVID-19 terbanyak di dunia. Dan itu epicentrumnya ada di daerah New York City. Kalau di tempat aku kan kita tinggal di negara bagian di state Michigan. Di Michigan ini juga termasuk banyak, udah menduduki peringkat ketiga kasus positif terbanyak di Amerika. Di Michigan ini epicentrumnya ada di Detroit sama daerah Wayne. Jadi Detroit itu memang daerah padat dan ramenya lah. Dulu Detroit itu adalah ibu kota Michigan, terus pindah ke Lansing. Biarpun ibu kota, Lansing ini tempat aku tinggal nih, aku tinggal di East Lansing, jadi tetanggaan sama Lansing. Itu bisa dibilang kayak lebih ngampung, lebih kota kecil gitu dibanding sama Detroit. Dan alhamdulillahnya di tempat aku ini di county itu kayak kecamatan ya, Ingham County, itu ada kenaikan tapi nggak terlalu banyak. Tiap harinya dia lumayan relatif stabil lah, nggak yang langsung dret gitu kayak di Detroit atau di kayak gitu. Tetap kita harus tetap harus waspada lah. Kita memang nggak boleh jangan panik, karena kalau panik nanti kita pasti kayak udah nggak bisa berpikir logik, nggak bisa berpikir jernih gitu loh. Dan nanti takutnya kita panik buying, itu juga jangan sampai. Alhamdulillahnya di sini nih supermarket tuh udah ngebatasin dari awal. Dulu tuh udah ngebatasin pengunjung yang masuk berapa, terus udah ngebatasin juga pembelian barang nggak boleh misalnya lebih dari satu atau lebih dari dua, jadi semuanya rata kebagian. Mudah-mudahan saat ini di Michigan itu kita nih udah sekitar 4 minggu ya ngelakuin yang namanya social atau physical distancing. Di tempat aku tinggal ini, begitu ada kedengeran kasus COVID-19 mulai masuk ke Amerika dan mulai kena ke beberapa negara bagian yang lain, itu pertama banget aku ingat itu yang tutup adalah kampus MSU. Jadi kampus MSU langsung ditutup, itu hari Jumat, minggu pertama apa kedua Maret ya, aku lupa deh. Nah terus abis itu menyusul hari Seninnya sekolah anak-anak ditutup, terus menyusul lagi abis itu kantor tutup, terus supermarket sih masih buka, restoran pada tutup. Jadi so far sih kalau yang sekarang ini kan udah masuk minggu keempat ya, yang aku lihat yang jelas semua kayak kampus, sekolah, kantor tuh juga tutup. Aku aja mau perpanjang SIM nggak bisa perpanjang SIM karena kantornya tutup, karena itu dianggap nggak esensial ya. Beberapa masih buka yang dianggap esensial kayak klinik, rumah sakit, tapi itu pun by appointment dengan perjanjian, dan harus yang kasusnya memang benar-benar urgent gitu. Restoran juga udah pada tutup kecuali beberapa yang bisa ngasih take away atau delivery. Kebanyakan sih fast food ya, tapi beberapa restoran gede juga masih, food bank juga alhamdulillah masih ada. Dan per 2 minggu kemarin itu Gubernur Michigan ngeluarin stay at home order. Jadi bukan social distancing lagi nih, tapi udah stay at home order. Order itu udah harus wajib. Alhamdulillahnya dari stay at home order kita masih bisa keluar untuk kayak belanja, doing something essential gitu, yang penting-penting banget lah. Sama kita juga alhamdulillah masih dibolehin buat beraktivitas di luar, tapi benar-benar cuma sama keluarga sendiri ya. Jadi nggak bisa tuh sama teman main basket di luar, tuh nggak boleh. Nah pagi ini tuh aku rencananya mau belanja nggak sering-sering ya, karena ini kalau mau keluar buat belanja aja nih takutnya udah kayak mau ngapain, tetap was-was, tetap deg-degan gitu loh. Nah jadi sekarang tadinya aku mau belanja ke Mayer Okemos, cuma ternyata beberapa hari lalu itu ada berita, aku baca di berita online, satu karyawan Mayer Okemos yang ternyata positif COVID-19. Akhirnya aku nggak jadi ke sana. Udahlah, aku cari tempat lain aja. Sekarang aku lagi ada di Kroger. Ada tawaran kupon-kupon gini loh. Ini aku dapat kayak gini-gini. Jadi ya alhamdulillah aku mau pakai ini aja. Nah, gimana persiapan aku mau belanja? Pertama aku udah pakai jaket. Selain karena di sini juga masih dingin sih ternyata, walaupun April ya. Ini April udah spring tapi tetap masih dingin. Aku pakai jaket. Terus rambut aku kuncir. Alhamdulillah.
Nah, kalau bersin jangan pakai tangan ya, usahain pakai ini, pakai bagian dalam siku ini. Oke, ini sengaja ada kantong karena nanti aku ke dalam nggak mau bawa tas, nggak mau bawa dompet. Jadi kantong ini agak lumayan besar. Aku juga nggak bawa handphone ya, jadi nanti aku nggak bisa nunjukin situasi gimana di dalam. Di kantong kanan aku ini nanti aku akan letakin ATM aku, ATM kartu debit ya, bayarnya pakai kartu debit. Sebelah kanan kartu. Terus aku juga nggak bawa handphone karena semuanya aku taruh di sini nih, list belanjaan. Terus tapi aku tetap bawa duit cash aku bawa karena takutnya kartu ATM-nya kenapa-napa, jadi aku megang duit cash. Terus nanti kunci mobil juga aku taruh di sebelah kanan. Siapin apa lagi? Masker. Ya nganggep aja kalau kita tuh juga punya virus, jadi biar kita nggak nyularin ke orang lain, pakai ini. Terus juga aku pakai gloves. Ini sebenarnya sarung tangan buat nyikat WC, tapi ya nggak apa-apa lah daripada nggak ada kan. Tuh, ini aku pakai kanan kiri. Nanti selesai belanja, ini jaket semua nih, kalau sarung tangan aku buang, jaket bakal aku ada kantong kain gitu, aku taruh di bagasi, semuanya masuk ke bagasi gitu. Nah, aku siap-siap dulu ya. Ntar nih aku taruh barang. Lebay ya? Menurut kalian lebay nggak sih ini? Tapi aku sih bodo amat mau dibilang lebay, karena tahu nggak, orang Amerika sendiri itu sebenarnya nggak biasa banget sama yang namanya pakai masker. Makanya pas awal-awal itu beberapa orang Asia kan udah pada pakai masker tuh, mungkin karena mereka udah biasa juga ya pakai masker, orang Jepang, Korea gitu kan, Cina. Tapi orang Amerika tuh kayak malah yang apa sih lo gitu loh, karena memang bukan budayanya mereka ya pakai masker ini. Tapi sekarang aku belanja kemana-mana itu semua orang, terutama apalagi yang udah tua-tua ya, nggak semua sih, ada beberapa yang nggak pakai, tapi kayaknya 90 tuh udah pada pakai semua. Jadi udah pada tahu cara memproteksi diri. Karena memang saat ini buat aku mendingan overreacting, maksudnya aku mendingan memproteksi diriku dengan semaksimal mungkin yang aku bisa. Karena ya jangan sampai, kalau nauzubillah ya, jangan sampai gitu kenapa-napa terus aku menyesal karena aku nggak memproteksi diriku dengan maksimal. Dan menurut aku memproteksi diri maksimal kayak gini tuh bukan cuma untuk ngelindungin diri aku, tapi aku ngelindungin keluargaku. Di rumah aku ada suami, ada anak 2, ngelindungin tetangga-tetangga aku, ngelindungin orang-orang yang mungkin aku temuin dalam supermarket. Dan juga dengan proteksi diri ini aku ngerasa insya Allah aku bisa ngebantu dokter-dokter dan suster-suster yang sekarang lagi berjuang mati-matian, hidup dan mati di rumah sakit nanganin ke pasien-pasien yang kena COVID ini ya. Karena saat ini tuh kita lagi berusaha untuk nurunin kurvanya. Kita lagi berusaha untuk flattening the curve. Jangan sampai itu kurva positif orang-orang yang kena COVID itu naik gitu. Nah, karena kenapa? Kalau makin banyak yang ke rumah sakit, bukan ditakutkan lagi, memang sudah sekarang terjadi banyak banget yang positif, akhirnya rumah sakit overwhelm, rumah sakit membeludak pasiennya, dan dokternya kurang, susternya kurang, alat medisnya kurang. Nah, itulah mungkin yang menyebabkan yang mungkin harusnya bisa tertangani dan bisa sembuh, jadinya nggak bisa sembuh karena ya kayak mungkin ventilatornya kurang, terus segala macam lah. Bukan mungkin, emang itu terjadi di sini gitu. Semoga suster dan dokter yang sedang berjuang itu juga bisa ikut terbantu ya dengan kita semua memproteksi diri kita gitu loh. Itu menurut pendapat aku ya. Aku juga ke supermarket ini pagi-pagi karena aku pikir pagi-pagi itu adalah waktu yang ideal karena supermarketnya masih bersih, orangnya belum rame. Dan oh ya, kalau kalian pakai sarung tangan, bukanya juga harus pastiin tangan bersih kalian yang dalam sarung ini tidak mengenai lagi bagian luar si sarung tangan ini ya. Jadi kalau aku biasa gini nih, pencet bagian luar dikit, terus lariin, terus pakai tangan yang ini lagi nih bagian luar, buka juga ini tuh. Jadi telapak tangan bersih kalian itu nggak ngenain lagi bagian sisi luar dari sisi sarung tangan ini. Tuh. Oke. Jangan lupa juga kancingin jaketnya ya. Jadi baju dalam kita terlindungin gitu. Paket di sini tuh juga menerapkan jam untuk kaum lansia. Jadi mereka biasanya beberapa supermarket itu ada jam, kayak jam 7 sampai jam 8 itu diberikan khusus untuk orang-orang tua berbelanja. Karena mereka kan memang yang paling rentan ya terkena dan terdampak fatal dari si COVID-19 ini. Gitu ya udahlah, sekarang aku mau mau belanja dulu ya. Ayo kita belanja. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Udah selesai belanjanya. Tadi sarung tangan, barang-barang udah aku masukin ke belakang. Aku taruh di
uh, kantong lagi yang bawa dari rumah bersih, terus sarung tangan udah aku buang ke tong sampah. Cuma lupa nih belum buang, kayaknya aku harus buang dulu masker ya keluar. Ntar udah buang maskernya, sekarang pakai hand sanitizer. Jadi pas dari awal itu memang bahkan sebelum ada social distancing segala macam tuh di sini tuh begitu terdengar kasus Wuhan itu udah yang namanya masker sama toilet paper itu udah habis. Jadi itu dua pertama yang habis di Amerika ini. Terus ditambah makin kesini apa coba yang habis lagi selanjutnya? Senjata sama sama amunisi juga sekarang udah habis di mana-mana, kata berita ya. Jadi terus tadi aku di dalam, oh ya usahain jangan pegang tangan, usahain kalau tangannya dari luar tuh jangan pegang-pegang muka ya. Cuma aku agak susah karena aku tuh orangnya gretek banget sama muka, pengen pegang ini pegang itu, tapi jangan kalau bisa. Nah terus tadi di dalam itu ya nggak rame-rame amat, tapi juga nggak sepi juga. Semua orang udah pada pakai masker sama sarung tangan juga, which is ya buat orang Amerika agak aneh kali ya, tapi ya buat keselamatan bersama. Jadi semua harus berjuang mengalahkan ego dan mungkin yang tadinya nggak biasa ya udah dibiasain aja gitu loh. Terus apa tadi ya? Oh ya, aku tadi bayar di self check out. Jadi di kebanyakan supermarket di sini tuh mereka punya bagian kasir yang ada orangnya dan bagian mesin kasir yang kita bisa bayar sendiri tanpa ada mbak-mbak yang atau mas-mas yang ngelayanin. Jadi aku sih pilih itu karena lebih aman, dan di situ juga ada tulisannya di sebelum. Jadi ada kanan kiri mesinnya ada beberapa. Nah sebelum kita masuk ke bagian antrian tuh udah ada tulisan kalau kita jangan langsung masuk. Jadi biar si mbak-mbak yang jaga di situ tuh tiap abis orang pakai mesin kasirnya dia bersihin dulu, disinfektan dulu, baru nanti ada customer lain boleh masuk gitu. Tapi kalaupun kalian nggak mau bayar, aku sih lebih suka itu ya, karena nggak ada orang, kita sendiri saja gitu, masukin nge-scan barang, terus masukin bayar segala macam, itu enak sendiri. Jadi kita nggak perlu interaksi sama orang. Tapi kalau kalian nggak bisa pakai mesinnya juga, kalian bisa ke tempat kasir yang biasa yang ada ngelayaninnya. Di sini mereka udah masang kayak semacam pembatas dari apa ya, itu bukan mika juga sih, kayak kaca gitu sementara aja selama COVID ini. Jadi biarpun ada interaksi tetap ada kaca yang ngalengin. Mudah-mudahan nggak ada droplet tuh, nggak bisa kemana-mana lah selain bagian sisi sini sama sisi sana gitu. Nanti kalau COVID udah nggak ada ya pasti dilepas lagi ya gitu. Nah nanti sampai rumah aku biasanya nggak langsung bawa barang belanjaan ke dapur. Biasanya aku anginin dulu deket pintu masuk tuh, deket rak sepatu. Nah nanti kalau udah agak keangin-angin aku bawa ke dapur tuh juga aku lap-lap dulu pakai disinfektan wipes gitu, yang wipes yang ada pembunuh kumannya apalah itu. Nah terus apalagi ya so far ya berubah sih, semua orang berubah di sini. Yang tadinya aku mungkin pernah singgung di video sebelumnya, kalau di tempat aku tinggal ini alhamdulillahnya orang-orangnya tuh ramah-ramah, super ramah gitu loh, sering negur, sering senyum, nyapa biarpun nggak kenal. Tapi sekarang ya karena semua orang pakai masker, terus juga mungkin saling curiga. Nah itu agak sedih juga gitu, karena kayak aku sempat jalan-jalan sama anak-anak gitu, ngiterin kampus cari matahari ya, ketemu orang kayak aku senyumin, nggak balik senyum, padahal biasanya malah ya saling menyapa aja lah biarpun nggak kenal. Tapi masih ada juga sih yang mau ditegur atau negur duluan gitu. Ya mudah-mudahan deh, semoga si corona ini cepat berlalu. Apalagi ini udah mau Ramadan, yang which is kayaknya udah nggak bakalan ada deh yang namanya taraweh sama Idul Fitri di masjid. Sebagai pribadi udah dengerin aja apa kata pemimpin negara kalian. Kalau disuruh di rumah ya udah di rumah aja, keluar cuma untuk ya doing something essential, yang penting-penting aja. Terus ya nurut aja lah, karena memang juga banyak-banyak baca dari info-info, cari-cari info dari sumber-sumber yang memang kredibel. Kalau aku saat ini lebih mending dengerin apa kata saintis, ilmuwan atau dokter yang memang terjun langsung dan memang ya itu bidangnya mereka ya, meneliti virus-virus ini gitu loh, biar kita dapat sumber nggak cuma dari satu sisi, dari banyak sisi ya. Tapi jangan sampai kebelenger juga sih kalau aku pribadi.
kebanyakan dapat info juga nanti malah pusing, nggak tahu milih mana yang bener yang salah gitu. Tapi ya udah, banyak-banyak berdoa, jaga diri, jaga keluarga. Kalau ada orang tua kita yang masih bandel, nggak mau disuruh diam di rumah, sekarang saatnya kita yang ngebawain orang tua kita, biar udah kita tunjukin nih faktanya seberapa berbahayanya ini virus. Karena ini virus memang virus baru dan berbahaya banget. Informasiin terus ke orang tua kita biar mereka bisa sabar. Ya nggak ada yang sabar sih ya di rumah segini lama, tapi ya ini kan demi kita memutus penyebaran si virus. Jadi makin kita nurut stay at home dan ngejalanin apa yang pemerintah minta, mudah-mudahan kita sama-sama nih satu dunia bisa memutuskan mata rantai penyebaran si virus ini, dan kita mudah-mudahan bisa kembali beraktivitas normal. Ya mungkin nggak akan balik normal kayak normal sebelumnya ya. Banyak yang bilang kita nanti setelah COVID-19 ini nanti kita akan mempunyai normal yang baru, new normal. Jadi bukan normal yang seperti sebelum COVID, tapi ya apapun itu mudah-mudahan buat kebaikan bersama lah ya. Oke, sampai sini dulu cerita Bu Lin. Sampai jumpa di cerita Bu Lin yang lain. Stay safe, sehat-sehat selalu, dan bye. Assalamualaikum.